pada semester sebelumnya. Memang susunannya adalah dari akidah, ibadah dan amal digabung ya. Nah, terus baru muamalah, setelah itu kemuhammadiyahan, Islam dalam disiplin pengetahuan. Nah, namun dalam pembahasan kita kembali kepada sesuai dengan materi ya, yaitu tentang muamalah. Nah, tadi sudah disampaikan muamalah ini juga merupakan bagian daripada ibadah. Ibadah apa itu? Ibadah ghairu makhdhuf ya. Karena ibadah itu terbagi dua, ada ibadah makhdhuf dan ada ibadah ghairu makhdhuf. Ini merupakan bagian daripada ibadah ghairu makhdhuf, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Contoh-contoh yang disampaikan itu nggak bisa bicara masalah tentang jual beli, jelas berarti ada yang menjual ya dan ada yang membeli, dan barang itu kan hanya sebagian bukti ya, tetapi isinya adalah adanya unsur manusia. Nah, jadi ada beberapa manusia yang dilibatkan terutama dalam bermuamalah. Itu kan ya. Dalam bermuamalah ya ini juga merupakan bagian daripada muamalah. Gak mungkin terbentuknya BAP nggak ada beberapa unsur. Ya berarti itu apa ya, ada dalam ruang ini berarti ada dosen, ada narasumber ya, ada instruktur, ada juga peserta. Nah, itu juga merupakan bagian daripada muamalah. Nah, sekarang kita bicara masalah muamalah yang sesuai dengan Islam. Ya tadi keinginan ibu itu apa? Nah, itu kan ya, bahwa muamalah ini dapat berhasil. Ya salah satu tidak terjadi sesuatu hal yang mengecewakan. Nah, tadi sampaikan bahwasanya salah satunya adalah nikah. Nah, memang kalau nikah itu adalah kalau melihat daripada isi waktu ketika Anda memperoleh materi muamalah yang terbanyak apa? Menggunakan kan ilmu yang membahas terutama dalam suatu pernikahan. Karena intinya adalah setelah ini ngapain lagi? Nah, setelah ini kamu ngapain lagi? Sudah selesai dapat pekerjaan, ngapain lagi? Kan hanya sampai dulu kan? Berarti adalah mencari pasangan. Berarti itu sudah merupakan langkah daripada muamalah. Itu materi yang pertama. Nah, lantas yang kedua, di sini kita bicara masalah akidah. Nah, gitu kan ya? Akidah, berkeyakinan, yakin. Akidah itu juga bisa diartikan dengan ikatan, perjanjian, akad, ya, ucapan, ya itu ya, akidah. Nah, kalau ini berarti kalau kita bicara masalah akidah adalah ikatan, perjanjian kita ini terhadap Allah. Bahwa semuanya itu adalah atas kehendak dan memang berkeyakinan bahwa Allah itu adalah memang ada berkeyakinan. Memang kalau kita bicara masalah akidah, kita tidak bisa bicara, pasti kita akan bicara masalah tentang apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan. Nah, gitu ya. Nah, apa sih ruang lingkupnya? Ya, tadi apa disampaikan ada ilahiyatnya, ada ruhiyatnya, ada syariatnya, ada ya kamu juga harus hafal dengan Asmaul Husna. Nah, itu ya, itu semuanya seperti itu. Lantas bicara masalah kemuhammadiyahan ya, kemuhammadiyahan. Sekarang begini, ibu tanya nih. Kamu kan sudah cukup lama nih ya, terutama di dalam menerima daripada Islam Aika ya, Islam. Nah, itu kan ada materi tentang kemuhammadiyahan. Memang kan kalau melihat daripada secara umum, kita jujur aja ya, semua kan rata-rata itu ya. Jangan kan mahasiswa, dosen juga banyak yang mengatakan. Tapi enggak, kalau dosen Aika pasti loh Muhammadi gitu kan. Tapi dosen-dosen yang lain. Namun kalau sudah masuk ke ruang lingkup Muhammadiyah itu sudah ada Baitul Arqam. Nah, kayak begini. Ya, nah ini jadi diperdalam terutama di dalam materi tentang kemuhammadiyahan yang wajar lah. Nah, gitu ya. Nah, jadi Muhammadiyah, kemuhammadiyahan lah. Yang pertama kali adalah kamu harus sadar bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi, bukan agama. Jangan salah paham. Ya. Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah disampaikan ya, siapa tadi Muhammadiyahan. Ya, ada kata-kata seperti itu ya, mengajak kepada suatu kebaikan
mencegah daripada suatu kemungkaran. Apa pengertian daripada Muhammadiyah? Artinya Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad. Kalau tujuan daripada Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, karena apa? Kalau bicara masalah tentang pengetahuan tidak terlepas daripada definisi, apakah itu berasal dari bahasa, apakah itu berasal dari istilah. Misalkan seperti itu ya. Jadi kita harus tahu definisinya dulu. Menurut bahasa itu apa? Menurut istilah itu apa? Kalau menurut bahasa itu pendek. Nah, itu ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau pengertian secara istilah yang panjang, organisasi atau persyarikatan, kan dulu namanya organisasi ya, kita sekarang persyarikatan ya, sama aja itu bahasa Arabnya. Persyarikatan, gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu dulu kamu pahami. Nah, baru kita mencari bahwa Muhammadiyah berdiri pada tahun, dengan yang mendirikan siapa, itu kan ya, atas usaha dan kerjasama, terutama terhadap bagaimana usaha-usahanya dan bagaimana cara dakwah gerakan dakwah Islamnya, dan itu boleh juga kamu ambil secara singkat itu dalam film Sang Pencerah atau Sang Surya? Sang Pencerah atau Sang Surya? Sang Pencerah. Jangan ragu Pak. Ya benar, Sang Pencerah ya. Itu kalau kamu baca semua itu materinya semua. Nah itu ya, karena juga sudah ditayangkan, nah itu dari situ. Lantas juga bicara masalah tentang bagaimana Muhammadiyah dari lahir dari yang keterbelakang sampai sekarang gitu kan ya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan apakah dapat dibuktikan? Banyak. Yang penting apa? Pilarnya ada berapa pilar Muhammadiyah? 3 pilar. Pendidikan kamu dapat, kesehatan udah diutamakan, dan mensejahterakan berarti kita bicara masalah tentang ekonomi. Nah, tadi juga disampaikan selama sekian bulan di mana Kiai Ahmad Dahlan menyampaikan hanya 1 surat saja. Nah, maksudnya apa? Implementasinya terwujud nggak? Jangan sampai ibu ngasih materi atau sekarang memberikan materi sudah bertahun-tahun, nah itu kan nggak terwujud. Nah, itu kan ya. Apalagi menyampaikan hanya satu SKS 1 hari gitu, gimana bisa? Nah, ya. Ini dulu ya sebelum Islam dalam disiplin ilmu itu ada materi tentang kapitas lekta. Jadi nggak semua fakultas mendapatkan materi seperti ini. Jadi materi yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah itu dari situ. Nah, berarti apa? Secara ilmu pengetahuan. Nah itu kan hal ini dapat dilihat terutama terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang mana memiliki suatu tujuan membuktikan kebenaran dalam Islam. Dan itu juga dibuktikan dengan lahirnya tokoh-tokoh Islam. Nah, itu kan ya yang melahirkan banyak pengetahuan yang ada yang nampaknya sekarang ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.